Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah segala nikmat iman dan Islam. Tentu kita berselawat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di hari Kamis yang berbahagia ini saat amal ibadah kita diangkat Allah. Saya berharap teman-teman tetap semangat ya ikut perkuliahan hari ini. Apalagi tiap hari kita ngomongin terkait anggaran, walaupun uang yang kita nggak punya, tapi kita ngomongin anggaran terus ya. Dan tentunya saya harapkan semua ini bisa menjadi bagian episode hidup teman-teman yang bermanfaat ya. Jadi gini, untuk anggaran kas, materi kita hari ini adalah anggaran kas ya. Ini adalah anggaran yang sangat krusial dalam perusahaan yang banyak sekali kasus korupsi, kasus ya kayak yang penumpangan audit itu ada di sini banyak ya. Jadi antara kas keluar, kas masuk itu nggak seimbang gitu kan. Nah, itu biasanya banyak temuannya di sini. Jadi kita akan sedikit belajar bagaimana kita memisahkan antara anggaran masuk, anggaran kas masuk, kas keluar, sementara ada penyesuaian gitu kan. Seperti apa? Jadi gitu. Jadi ada beberapa case nanti di sini kita akan pelajari dari definisinya, manfaatnya apa, langkah-langkahnya, step-stepnya seperti apa. Dan semoga saya harap ini bisa kalian manfaatkan ya, baik untuk organisasi kalian, ya kalau di organisasi atau yang sudah kerja di perusahaan bisa dimanfaatkan ya. Tentunya dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian. Oke, langsung ke konten materi biar nggak terlalu lama. Ada 4 bahasa yang kita bahas yaitu ada definisi, manfaat, pendekatan, dan langkah-langkah ya. Definisinya anggaran kas memperlihatkan asal dan pemakaian kas. Jadi asal dari mana sepanjang periode penganggaran ya. Berarti dana masuk dan dana keluar. Ada kan kelihatan nih dari mana sumbernya, dari mana kemana keluarnya. Jadi kalau ingat di apa tuh dalam ajaran agama Islam, tentunya di apa tuh di akhirat kaki anak Adam itu akan berpindah dari jejaknya di padang mahsyar itu semuanya ditanya dari mana salah satu pertanyaan itu adalah dari mana ia dapat uangnya dari mana dia dapat rezekinya dan kemana ia keluarkan. Ini sama ya di kas ini kita akan sedikit banyak belajar ya dari mana kita dapat uang. Jadi bisa kalau teman-teman yang belum bekerja atau belum apa ya belum punya perusahaan atau gitu ya atau masih sendiri masih di kosan itu bisa buat anggaran kas untuk dirinya sendiri. Ya, kalau kas masuk ya gampang ya, tahulah teman-teman ya. Kas masuk dapat bersifat kontinu. Jadi kalau dalam konteksnya perusahaan bisa dari hasil penjualan, pelunasan piutang ya. Jadi pelunasan ya piutangnya tahun lalu, dilunasi tahun sekarang tuh masuk dalam kas masuk di tahun ini. Dan juga ada yang bersifat discontinue ya, seperti setoran megang saham. Jadi ada yang sifatnya continue, ada yang biasanya dibedakan antara yang continue atau yang enggak continue. Kalau kita pribadi misalnya yang continue adalah kiriman bulanan dari orang tua itu continue biasanya. Ya. Kalau yang enggak continue misalnya ya misalnya ada bonus, ada kita kerjaan sambilan freelance di kampus gitu kan. Sifatnya seperti itu kalau individu. Kalau perusahaan misalnya dari setoran megang saham ya, pelepasan hak, pencairan pinjaman, atau penjualan aset ya. Misal teman-teman juga kalau punya aset laptop atau motor kan kayak ganti motor baru, jual motor lama gitu kan nambah aset ya. Nambah kas masuk. Kalau kas keluar juga seperti itu, ada yang sifatnya kontinu, ada yang nggak kontinu. Kalau kontinu seperti perolehan material, kita beli bahan baku, upah, gaji, itu biasanya itu dia harus ditentukan di awal. Saya udah bahas man ya di anggaran tenaga kerja itu memang harus jangan sampai itu diakhirkan, itu yang harus diawalkan. Itu hak orang soalnya. Kalau discontinue, ya mungkin nih jangan pembayaran bunga ya, mungkin pembayaran hutang gitu ya, dividen, pajak penghasilan, pinjaman ya, dan berbagai macam lainnya seperti itu. Tujuannya apa sih? Pertama, yaitu menetapkan peringkat kas di setiap periode mulai dana masuk dan dana keluar. Jadi kita akan lihat peringkat kasnya di tiap periode seperti apa. Jadi lihat berapa sih di bulan apa sih ini kira-kira kita untungnya banyak, di bulan apa sih kita kira-kira untungnya sedikit atau ternyata ada kerugiannya, ada minusnya situ itu akan kelihatan di situ. Dan itu akan kelihatan juga defisit surplusnya gitu kan. Jadi kita bisa antisipasi, bisa menerapkan kebijakan nanti di bulan misalnya di bulan Maret menjelang Lebaran nanti kita ada kebijakan karena mungkin ternyata biaya bahan bakunya atau biaya untuk menyiapkan bahan apa tuh bahan stok jualannya banyak, kita butuh tambahan modal gitu kan. Jadi kita bisa prepare dari awal tahun seperti itu. Menyiapkan kebijakan pemecah waktu singkat dan waktu lama ya.
Kalau defisit cari dana tambahan, kalau pilihan dia harus bisa memanfaatkan kalau ada surplus dia harus memanfaatkan dana surplus itu untuk investasi lagi atau untuk alokasi di bulan-bulan selanjutnya seperti itu. Ya. Dan ini juga menjadi bagian dari pedoman untuk urusan dengan pinjaman dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada dua pendekatan kas jangka pendek dan kas jangka panjang ya. Ya, kalau jangka pendek ya perangkat profesional melakukan kas hariannya ya. Anggaran tersebut berguna untuk menaikkan kualitas dana, merupakan menyusun aliran dana masuk dan kondisi keuangan perusahaan. Jadi sangat pendek harian. Kalau jangka panjang 5 sampai 10 periode dicocokkan dengan bagaimana strategic plan daripada perusahaan itu ya. Jadi ini untuk fungsinya apa sih? Untuk mendeteksi kesanggupan koperasi meningkatkan sumber dana internal. Jadi kalau dia ekspektasinya di tahun depan dia harus go internasional, harus ke ekspor gitu kan, dia harus menyiapkan dana itu kapan gitu kan. Seperti itu. Ya, ini adalah beberapa trik untuk menaikkan dan menurunkan saldo kas. Dia adalah sumber-sumber kas ya, penambahan itu total revenue harus lebih besar daripada total cost ya di sini ya. Ini saya kasih ini dulu. Total revenue harus besar daripada total cost, itu akan disebut sebagai laba. Sedangkan kalau total cost lebih besar daripada total revenue, ini akan disebut sebagai kerugian. Nah, ini biasanya dimainkan sama orang nih. Kalau dalam audit nih banyak sekali permainan di sini ya. Jadi antara laba dan rugi ini kadang suka di ini ya. Dia biaya, total cost adalah total biaya, dan revenue adalah total pendapatan ya. Pendapat revenue itu definisinya adalah itu pendapatan sebelum dia dikurangi biaya operasional ya. Jadi pendapatan kotor bahasanya itu ya. Pendapatan kotor ya. Belum dikurangi pajak juga seperti itu ya. Ya. Jadi kalau ada penambahan hutang jangka pendek itu nambah kas ya. Jadi saldo kas bisa bertambah dengan adanya hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, akumulasi penyusutan, bertambahnya modal ya, termasuk modal saldo investor, ada cadangan dan laba ditahan ya. Laba ditahan. Kalau pengurangan kas sebaliknya, berarti berkurangnya modal dari modal investor itu berkurang, cadangan semakin berkurang dan laba ditahan juga semakin berkurang seperti itu. Ya. Jadi biasanya ini yang dimainkan di sini ya. Kalau orang akuntan suka memainkan ini biasanya. Ya, jadi tapi sebagai orang ekonom kita harus jeli melihat ini. Saat kita membaca laporan keuangan, kita harus jeli melihat angka-angka ini. Dia ada penambahan di sini. Kok tiba-tiba lihat kasnya kok gede banget ya. Bacalah ini ya, baca ini. Kita lihat equity-nya di sini. Di sini apakah ada sesuatu yang aneh di sini? Seperti kan? Nah, kalau sebagai auditor kita melihat ini apakah ada sesuatu yang aneh? Kita lihat jangka pendek, jangka panjangnya, apakah cadangannya benar seperti itu? Apakah cadangannya itu benar di perusahaan itu, cadangannya di perusahaan lain? Nah, itu kan nggak tahu tuh gitu tuh. Modal setor juga itu bisa dicek. Laba ditahan, apakah laba ditahan itu benar-benar ditahan atau ditahan tapi dijadikan aset? Itu kurang kita harus bisa ngecek, seorang auditor bisa ngecek harus sampai ke sana ya. Hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang juga sama. Jangka pendek itu mungkin definisi perusahaan berbeda sama definisi auditor. Itu persepsinya harus disamakan. Oke, selanjutnya langkah penyusunan. Kita simple aja ya, singkat, padat. Yang penting teman-teman bisa ngerjain. Nih, yang penting harus latihannya dikerjakan, maka akan saya anggap sebagai absen. Langkah penyusunan. Jadi membuat anggaran piutang ditagihkan. Jadi anggaran piutang bersihnya berapa nih? Insya Allah ini nggak terlalu ribet ya, karena ini masih level S1, saya buat yang standar aja. Terus anggaran kas yang diterima, ya kas diterima, kas yang dikeluarkan, anggaran kas bersifat sementara atau temporary, memperkirakan cicilan hutang ya. Di sini karena kita ekonomi syariah, dan nanti contohnya akan saya buat dengan akad mudharabah ya insya Allah. Dan yang terakhir adalah anggaran final, kas final ya, anggaran kas final. Jadi ada 1, 2, 3, 5, 6 step ya, 6 step. Oke, langsung masuk ke contoh kasus. Contoh kasus ini ada perusahaan PT Berkas Sejahtera. Saya nggak nulis nama perusahaannya. Katakanlah dia punya anggaran penjualan dari bulan ini dipisahkan ya. Nah ini tipe perusahaan beda-beda. Jadi ada yang dia buat triwulan 1, ini kan Januari, Februari, Maret itu adalah triwulan 1. Triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, tapi perusahaan ini dia pengen dipisahkan nih, Januari, Februari, Maret nih dipisahkan dalam bentuk bulanan. Sedangkan
April, Mei, Juni yang disebut triwulan 2 itu digabung ya. Ini triwulan 2 kan, ini April, Mei, Juni di sini itu digabung ya. Digabung. Itu beda-beda, terserah tergantung kebijakan perusahaannya. Dia mau baca laporan keuangannya seperti apa. Nah, di anggaran penjualan kali ini, dia targetnya 50% penjualannya adalah kredit, 50% adalah cash gitu kan. Mungkin dia perusahaan barang yang sifatnya agak mahal ya. Apalagi kalau teman-teman kerja di perusahaan motor ya, penjualan motor, penjualan laptop, itu pasti ada asumsi dia menjualnya secara kredit itu berapa ya. Jadi nggak mungkin dia bisa jual cash semua, itu susah karena barangnya mahal. Perusahaan HP ya, atau toko HP itu kan, itu nggak mungkin semuanya dia bayar cash, nggak mungkin semua pembeli banyak cash. Makanya dia sebagai ekonom di sana, teman-teman kalau kerja di sana harus mikirin nih, harus berapa yang dianggarkan sebagai penjualan dalam bentuk kredit berdasarkan anggaran penjualannya ya. Jadi target saya menjual di bulan ini kisarannya berdasarkan data historis tahun lalu, katakanlah di angka 3.500.000. Ini angka ini gampang aja ya, gampang aja. Mungkin kalau di case-nya perusahaan umum bisa sampai 35 juta, 350 juta ya. Ini biar kita gampang menghitungnya. 3.500.000 gitu kan. Di bulan Januari. Nah, di bulan Januari sebanyak 3.500.000 rupiah. Tapi 50%-nya itu akan dibayar secara kredit ya, akan dibayar secara kredit. Nah, saya tidak membahas kredit ini secara panjang ya, cuman ini akan kita bahasannya di sini. Nah, selanjutnya defisit disebabkan tak tagih piutang itu sebesar 2%. Jadi kita harus punya asumsi apa ya? Hutang tak tertagih gitu kan, sebanyak 2% atau bad debt lah gitu ya, hutang yang gagal bayar lah gitu ya bahasanya itu. Kita asumsi aja supaya kita punya persiapan kalau ada kerugian gitu ya. Saldo awal tahun, saldo kas di awal tahun itu adalah 2.500.000 dan penerimaan lainnya. Penerimaan lainnya ini bisa dari piutang tahun lalu ya. Jadi piutang tahun lalu baru dibayar tahun ini, yang rencananya akan dibayarkan pada triwulan 2 misalnya 2 juta dan triwulan 3 adalah 3 juta rupiah di sini ya. Kita dapat data dari mana ini? Kalau di perusahaan berarti dapatnya dari data historis tahun lalu ya. Kalau misalnya teman-teman menggantikan bendahara tahun lalu, harus tahu ini. Tanya sama bendahara tahun lalu, ada nggak piutang tahun lalu? Oh ada. Berapa? Kapan dia mau bayar? Oh kita bayar nanti di tahun depan triwulan 2 sama triwulan 3. Catat tuh, catat ya. Itu akan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi perusahaan. Oke, nah aneka kas yang dikeluarkan. Jadi selain itu, kalau ini adalah asumsi pendapatannya ya. Kalau yang sebelasnya adalah asumsi untuk kas masuknya. Sedangkan ini adalah kas keluarnya. Ini dalam ribu rupiah ya. Catat ini dalam ribu rupiah. Berarti kalau ini 1.350.000 ya. Ini saya bikin kecil karena kolomnya nggak muat ya. Jadi katakanlah di bulan apa nih, bulan Januari sampai ini kan formatnya sama ya, Januari, Februari, Maret sampai habis 1 bulan ya, itu bahan bakunya seperti ini. Jadi 350.000 ini sampai 3.350.000 kan gaji karyawan. Ini biasanya rutin kita gaji selama mungkin sebulan 170.000, 100.000 dan Maret juta 100.000 ya. Nah, kita juga ada asumsi untuk bayar hutang ya. Ini jatuh tempo hutang 3 juta, ini 12 juta ya. Dividen atau bagi hasil ke para pemegang saham 900.000 di triwulan 2 dan triwulan 4 masing-masing itu. Biaya lainnya, biaya listrik lah, biaya apa gitu, biaya PAM, biaya maintenance, perawatan segala macam itu di kisaran seperti ini. Ya, di kisaran sini selama 6 bulan, selama 1 tahun. Ya. Langsung kita coba jawab. Pertanyaan adalah, buatlah anggaran piutang bersih sesuai dengan step tadi. Kas masuk, kas keluar, sementara atau temporary, yang terakhir adalah final ya. Jadi yang untuk yang hutang itu saya gabung dengan final aja biar nggak terlalu banyak step ya. Tadi ada 6 step ya. Jadi yang hutang, cicilan hutang itu saya gabung dengan kas final biar nggak terlalu banyak, teman-teman nggak terlalu banyak yang dikerjakan seperti itu. Pertama yang kita cari adalah anggaran piutang bersih. Jadi kalau kita lihat di situ piutang bersih, kita lihat dari ini total penjualannya. Total penjualannya kalau tadi kita lihat di bulan Januari adalah sebanyak 3 juta, kalau nggak salah tadi berapa tuh? 3.750.000 ya, kalau nggak salah ya. Itu nggak tuh.
3.500.000 tambah 3.500.000, maaf ya. 3.500.000. 3.500.000 dibagi 2 karena asumsinya adalah 50% adalah kredit. 50% adalah kredit ya. 50% adalah kredit dan 50% adalah tunai. Jadi kelihatan di sini. Dan piutang tak tertagih adalah sebanyak 2%. Ya, berarti dikurangi 35.000. 2% dikali dengan 1.250.000 dapatlah 35.000. Jadi piutang netonya adalah di bulan Januari adalah 1.715.000 dan begitu seterusnya ya. Ini dibagi 2 ya, karena dia asumsinya 50% adalah 50% adalah kredit ya tadi ya. 50% adalah kredit. Ya. Hasil kita jumlahkan sampai setahun ya. Jadi target cashnya itu adalah 22 juta dan targetnya sama ya, 22.350.000. Ya. Piutang netonya adalah 22.255.000. Bersihnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya anggaran penerimaan kas ya. Anggaran penerimaan kas. Jadi asumsinya adalah piutang di bulan Januari adalah 1.715.000, periode 1.837.000, 2.210.000. Sebenarnya ada yang kurang di sini ya, teman-teman. Mungkin karena piutang ini bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Harusnya ini nggak flat ya, nggak flat 1.215.000. Jadi kan kalau tadi bulan Januari 1.215.000, bisa jadi dia hanya bayar di bulan ini 10% gitu ya, karena hanya 10% yang bayar. Mulai banyak bayar itu di bulan Februari gitu kan, atau bulan Maret gitu kan, karena dia orang namanya piutang itu kan kredit kan, itu bisa sampai 6 bulan, bisa sampai setahun gitu kan, bisa jadi bayarnya lunasnya pas di triwulan ketiga ya. Ini maaf ya, ini salahnya, ini bukan triwulan 1 ya, ini triwulan 2, ini triwulan 3, ini triwulan 4 ya. Ya, jadi asumsinya harusnya piutang di kas yang masuk dari pos piutang di bulan Januari ini harusnya kecil ya, harusnya akan lebih banyak nanti di akhir, karena orang mulai banyak bayar itu di akhir ya, ya seperti itu. Jadi tapi ini kita hitung gampang aja biar untuk memudahkan perhitungan ya. Katakanlah piutang yang lancar dibayarkan secara flat selama setahun, dapatlah angka segini ya. Ini piutang bersih ya, ini diambil daripada piutang neto tadi, dapatlah angka segini, ditambah dengan pembayaran tunai dan pendapatan lain-lain, yaitu piutang tahun lalu yang saya bilang ada dalam soal, 2 juta di triwulan 2 dan 3 juta di triwulan 3, dapatlah angka seperti ini. Ya, total kas masuk selama 1 tahun ke depan adalah seperti ini ya. Ini adalah masih estimasi ya, berdasarkan anggaran penjualan, baik dalam bentuk piutang, tunai, dan pendapatan dari tahun lalu. Dapatlah kas masuk rencana, estimasi kas masuk tahun ini adalah seperti ini. Ini semua ditambahkan ya, ditambahkan ke bawah. Ya, ditambahkan ke bawah. Ya, dapatlah angka segini. Bagaimana kas keluarnya? Kas keluarnya berarti kita masukkan tadi kira-kira pengeluarannya apa aja selama 1 tahun ini. Ada bahan baku ya, ada upah, ada bayar hutang ya. Tadi kan ada bayar hutang ya, ada bayar dividen, biaya lain-lain. Dapatlah total angkanya seperti ini ya. Sama dijumlahkan semuanya ke bawah. Dapatlah angka seperti ini ya, dijumlahkan ya. Dapatlah angka seperti ini. Jadi kita kelihatan nih. Jadi dari kas masuk tadi, ini ada kas keluarnya seperti ini. Baru nanti kita bagi. Nah, baru muncullah namanya kas sementara. Dari saldo awal tadi, nah pastikan kita masukkan saldo awal ya. Jadi ada saldo awal ya. Saldo awal tahun ini kita masukkan, ini ada dalam soal ya. Saldo awal tahun dari tahun kemarin, dari Desember tahun kemarin sebesar 2.500.000. Kita tambahkan ke kas masuk ya. Kas masuk tadi adalah hasil penjualan tunai dan penjualan kredit di bulan Januari. Dapatlah angka 3 juta. Jadi anggaran yang tersedia di bulan Januari adalah 5.965.000. Ini yang tersedia ya di bulan Januari ya. Bagaimana kas keluarnya? Sebenarnya 3 juta. Jadi masih surplus sebanyak 2 juta di sini ya. Di sini dikurangi ya. Berarti kalau sudah di sini berarti 5 juta dikurangi 3 juta ya. Telah 2 juta dan begitu seterusnya. Jadi angka ini saldo akhir ini pindah lagi ke atas. Ke bulan Februari.
Ditambahkan ke kas masuknya, tersedia yang berapa dikurangi dengan kas keluar dan dapatlah saldo akhir. Dan begitu, ini juga ditambahkan, dipindahkan ke atas dan begitu seterusnya. Ternyata berdasarkan hasil hitung-hitungan ini di triwulan pertama ternyata ada minus di sini. Ya, lihat ada minus di sini. Di sini ya dijumlahkan dapat 3.512.000. Terus ada kas masuknya lumayan besar 13 juta. Ternyata kita harus bayar hutang di sini. Ada kas keluar ya. Kalau nggak salah dia bayar hutang 12 juta nggak salah jauh tempo hutang. Jadi kita harus bayar hutang di sini sebanyak 20 juta. Ya. Ada biaya rutin bulanan, pegawai, segala macam, biaya bahan baku, dan ternyata ada biaya tambahan yaitu bayar biaya hutang ya sebesar 12 juta. Makanya total pengeluaran kita di bulan pertama, maaf nih bukan bulan pertama, salah lagi nih. 2, 3 nih. 3 nih 4 ya. 4. Nah, itu sebesar 20 juta 275.000. Ternyata uang yang tersedia itu hanya 17 juta, artinya ada minus. Nah, minus ini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kita nggak bayar gaji pegawai, karena di dalam komponen kas keluar di sini ada biaya gaji, ada biaya bahan baku, ada biaya hutang yang sudah jauh tempo. Artinya kita nggak mungkin minus di sini ya. Kalau minus ada orang yang digaji, jualan nggak bakal jalan ya, dan debt collector akan makin sangar nagihnya gitu kan. Kita nggak ada hutang ya. Makanya itu di sini makanya disebut sebagai anggaran kas sementara ya di sini ya. Disebut sebagai anggaran kas sementara. Jadi kita tahu oh di bulan 1 nanti ini ada minus di sini. Kita bisa lapor nih sama ke manajemen. Pak manajer nih gimana nih? Kita bakal minus di bulan kedua ini ya. Kita bakal minus di sini. Nah, terus kalau minus kita nggak bisa jalan perusahaan kita ya. Bagaimana kebijakannya? Ternyata dari Pak manajernya ngomong, oke, nanti triwulan 1 di awal triwulan 1 kita akan berhutang. Kita akan cari tambahan modal. Ya, tambahan modal kan dalam bentuk hutang ya. Tapi karena kita menerapkan perusahaannya secara syar'i, kita akan berhutang dengan akad mudharabah. Berapa besarannya? Karena hutangnya sebesar, kalau kita lihat ini minusnya sebanyak 3.382.000, kita bisa tentukan 50% dari itu berapa atau 100% dari hutang ini berapa ya. Karena kita harus ada sisa ya, sisanya harus banyak ya, nggak mungkin kita hutang segitu minjemnya juga segitu. Nanti perusahaan pas-pasan gitu kan, pas-pasan gitu. Tidak ada saldo akhirnya nanti ya. Nah, itu malah bahaya juga bagi perusahaan ya. Saldo terus ada. Jadi ini adalah kebijakan dari perusahaan. Jadi jangan sampai hutangnya terlalu kecil sehingga tidak bisa menutupi beban, jangan sampai terlalu besar sehingga menambah beban, seperti itu ya. Jadi tentukanlah dia akan minjam dengan akad mudharabah sebesar Rp7.500.000 dengan persentase bagi hasil, maksudnya sini ya, ini lupa saya tulis bagi hasilnya dengan persentase 10% dari perusahaan. Jadi pokok ditambah, jadi bukan bunga ya, ini bahasanya bukan bunga. Jadi kalau bunga ditentukan dari pokok pinjaman, tapi kalau ini ditentukan dari pendapatan perusahaan. Jadi 10% itu adalah dari pendapatan perusahaan ya, pendapatan kotor ya, ditentukan dari pendapatan kotor perusahaan ya. Jadi hutangnya, pokoknya ditambah dengan pokok hutang ditambah dengan 10% dari pendapatan perusahaan. Nah, pendapatan perusahaan bisa beda-beda ya. Kalau kita lihat di sini ada 3.400.000, ada 3.700.000, 4.400.000, artinya persentase bagi hasilnya akan menyesuaikan dengan angka ini, dengan kas masuknya. Oke, dan dibagi dalam 3 bulan. Nanti kita lihat skemanya seperti apa. Alhamdulillah. Nah, inilah anggaran kas final. Ini anggaran kas final adalah penyesuaian daripada anggaran kas sementara tadi ya. Di saldo awal tidak ada yang berubah. Nah, tapi di sini kita ada perubahan ya. Ada hutang baru di triwulan pertama sebanyak 7.500.000 sehingga uang yang tersedia dalam kas perusahaan bertambah. Yang awalnya cuman, kalau kita lihat tadi cuma ada sekitar 17 juta ya. Karena ada tambahan hutang baru bertambah menjadi 7 juta ditambah 7.500 bertambah menjadi 24.892.500 di sini ya. Nah, kas keluarnya ternyata 20 juta ditambah hutang tadi ya 12 juta ya. 12 juta ternyata
selain kas keluar tadi, juga ada pertama cicilan hutang. Jadi kita sudah bayar hutang, jadi hutang itu jangan sampai dipendam lama ya. Kalau bisa bayar sekarang ya. Kita bayar cicilan hutang pertama itu sebesar juta. Tadi kan kebijakannya hutang itu akan dibayar dalam waktu 3 bulan. Asumsinya ketika triwulan keempat ya, besar lagi nih. Ketika triwulan 4 hutangnya udah lunas gitu ya. Jadi perusahaan tidak menyimpan hutang gitu di akhir tahun. Ya. Jadi karena dia masih awal nih, nah kita nego sama pihak ini ya, mudoritnya yang punya modalnya. Kami di bulan pertama bayarnya sekitar 500.000 aja dulu ya. Nanti bulan kedua buat 3 juta gitu kan. Nah, ini bisa dinegosiasikan ya. Bisa dinegosiasikan sama pihak mudoritnya. Jadi tahun pertama sudah 500, tahun ke bulan kedua dan bulan ketiga dan keempat 3 juta juga. Lihat di sini polanya seperti ini. Jadi 7.500.000 tadi dibagi 3 bulan. Di bulan pertama karena kita masih restrukturisasi, kita minta angkanya kecil aja. Di triwulan ketiga dan 4 baru angkanya agak lumayan besar seperti itu. Karena perusahaan sudah mulai agak stabil. Seperti itu. Oke. Jadi 20 juta tadi ditambah dengan 1.500 dan ditambah dengan bagi hasil. Tadi janjinya adalah bagi hasilnya berapa? 10% dari pendapatan, dari kas masuk. Berarti 10% dari 13 juta ini ya. Ya. 10% dari 13 juta 880.000 adalah 1.388.000. Artinya kita hilangkan nolnya 1 aja. Ini kan hitungnya gampang ya. Kita hilangkan nolnya 1 aja, dapatlah angka seperti ini. Jadi 20 juta ditambah 1.500 ditambah 1.300, hasilnya ini menjadi pengurang daripada 24 juta 852.000. Jadi 24 juta 852.000 ini dikurangi dengan 20 juta 775.000, 1.500.000 dan 1.388.000. Dapatlah angka berapa ini? 1.229.000 ya. Nah, ini kita naikkan ke atas angka ini. Naikkan ke atas ditambah dengan pendapatan kas masuk di triwulan kedua, tambahkan dikurangi biaya kas keluar dan ditambah dengan cicilan tadi ya, ditambah cicilan tadi sebesar 3 juta ditambah dengan bagi hasil. Ini adalah cicilan yang harus dibayar ya, cicilan yang harus dibayar ya, dapatlah angka 2.400.000. Jadi ini masih besar ya, bahkan lebih besar daripada angka di Februari ya, masih besar. Saldo akhirnya masih besar dan begitu selanjutnya ya. Sisanya saldo akhirnya masuk ke triwulan keempat ditambahkan, dan di sini juga ada piutang lunas ya. Yang tadinya ada 2% hutang nggak terbayar, ternyata dibayar di akhir tahun. Ya, yang 2% tadi ya 2%. Jadi bad debt-nya itu ternyata dibayar di akhir tahun sebesar 445.000 ditambahkan ke dalam kas masuk ya. Akhirnya tersedia angka 13.662.500. Ya, tinggal dikurangi dengan ini, dengan yang harus dikeluarkan, kas keluar, cicilan dan bagi hasil. Dapatlah angkanya 2.188.750 seperti itu. Saya kira bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, nah selanjutnya untuk bisa menguatkan pemahaman kita, silakan teman-teman baca ini latihan kita ya. Latihan kita insya Allah ini nggak jauh beda dengan soal yang tadi saya bahas ya, nggak jauh beda, sama lah insya Allah, sama-sama di sini ya. Ya. Pertanyaan juga sama. Kalau ada penyesuaian silakan disesuaikan seperti itu. Terima kasih, silakan di screenshot. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.